Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke bagian 2 ujian harian kemarin ya, tentang garis dan sudut. Nah, ini adalah pembahasan soal dari part 2 untuk soal garis dan sudutnya. Kita langsung ke nomor 1. Nah, nomor 1 ini, perhatikan garis berikut, berapa banyak garis yang ada dan sebutkan. Nah, berapa banyak garis yang ada? Seperti biasa, kita ambil dari garis paling ujung dulu. P ke titik yang paling dekat. Ingat ya, garis itu pertemuan 2 titik. Jadi, di sini ke titik Q. Oke, berarti ada garis PQ namanya. Itu baru pertama. Lalu lanjut lagi nih, P ke R. Ya, P ke titik R, berarti PR. Oke, lanjut lagi dari P ke titik S. Anggaplah garis yang lurus ya, jadi PS. Oke, kita lanjut. Titik P sudah selesai, jadi bisa kita abaikan aja titik P-nya. Kita langsung ke titik Q. Q ke R. Q ke R namanya garis QR. Kemudian Q ke S. Berarti namanya garis QS. Nah, titik Q sudah selesai juga karena sudah sampai ujung, jadi kita bisa abaikan titik P dan Q-nya. Kemudian baru kita lari ke R ya. Nih, R ke S. Nah, ada satu nih. RS sudah selesai. Jadi ada berapa? Banyak garis yang adanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebutkan apa aja? Berarti garis PQ, PR, PS, QR, QS, dan RS. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2, perhatikan gambar berikut. Berapakah besar sudut BCE? Nah, sudut BCE, kalau ditanya sudut BCE berarti kalian butuh garis bantu. Kenapa butuh garis bantu? Karena, nah di sini nih kita butuh garis bantu. Anggaplah ini garis bantunya sejajar ya, jadi anggaplah ketiga garis ini sejajar. Gitu ya. Nah, kalau ini sejajar, berarti di sini ada hubungannya. Hubungan sudut 30 derajat ini dengan sudut yang ditandai ini ada hubungannya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan tuh gimana? Apakah sama besarnya atau tidak? Sama ya besarnya ya. Jadi kalau di sini 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Nggak cuman itu aja, tapi juga yang bagian atasnya. Jadi yang 100 derajat ini punya hubungannya nih dengan sudut yang ditandai ini. Ya. Hubungannya apa? Masih dalam karena masih sama-sama. Jadi ini adalah garisnya gitu ya. Ini masih sama-sama dalam. Nah, dalam apa? Karena dia ada di sisi yang sama, pihak yang sama, maka ini termasuk dalam sepihak. Nah, beda sama yang tadi. Kalau tadi dalam berseberangan, kita bisa langsung ambil aja sudutnya 30 derajat. Tapi kalau yang kali ini, karena dalam sepihak itu punya total sudut 180 derajat, maka biar di sininya 180 derajat totalnya harus ditambah berapa? 100 ditambah 80. Ya, jadi 180 dikurang 100 dapat 80 derajat gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah berarti kita bisa langsung dapat sudut BCE-nya. Berapa? Sama dengan 30 derajat ditambah 80 derajat. Sama dengan 110 derajat gitu ya. Jadi jawabannya adalah 110 derajat. Oke, kita lanjut ke nomor 3, perhatikan gambar berikut. Besar sudut PQR adalah, nah yang ditanya itu adalah sudut PQR-nya. Ini berarti
Yang ditanya adalah X tambah 2. Jadi yang kalian harus, pertama kali kalian lihat soal, kalian harus fokus sama apa yang ditanyanya. Dan kalau bisa kalian tulis dulu tuh, jadi kalian udah tahu apa yang harus dicari. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kita belum ketemu nilai X, berarti kita harus nyari nilai X-nya. Jadi perhatikan apa yang ditanya dulu, biar nggak kelupaan juga ya. Nah, untuk mencari nilai X-nya gimana? Sebenarnya kan harusnya ini dikurangin dulu nyari nilainya ini ya, biar nanti kemudian ditambah 180 derajat. Boleh seperti itu, pakai rumus sudut dalam segitiga, tapi kalau ketemu soal kayak gini, ini kan sisanya ya, jadi kalau misalnya ini 110 derajat, maka di sini 70 derajat. Nah, karena apa? Karena pelurus itu 180 derajat ya. Totalnya sama kayak segitiga 180 derajat juga. Maka kalau di sini hasilnya 70 derajat, maka yang penjumlahan sudut P dan sudut Q ini adalah 110 derajat. Gitu ya. 110 derajat X ditambah X tambah 2 itu sama dengan 110 derajat. Seperti itu. Jadi ini bisa langsung dipakai kayak gini. Tapi kalau kalian ngerasa bingung, boleh juga kalian pakai yang 180. Sama aja, nanti bakal ketemu juga. Kita tulis ya. Misalnya X ditambah X tambah 2 ditambah 70 derajat kan? Satu segitiga ya, sama dengan 180 derajat. Nah, ini nanti hasilnya sama aja. X tambah X tambah 2 sama dengan 180 dikurang 70. X tambah 2 sama dengan 110 derajat. Sama ya, kesini juga ya. Jadinya kalau ketemu soal kayak gini, langsung aja ininya nggak usah dicari, langsung aja pakai yang pelurusnya. X tambah 2 sama dengan 110 derajat. Gitu. Kita lanjut yang ini ya. X tambah X. 2X sama dengan 110. 2-nya Miss pindah ke kanan ya, jadi dikurang 2. 2X sama dengan 108 derajat. X sama dengan 108 dibagi 2, 54 derajat. Oke, dapat. Nah, sekarang kita nyari sudut PQR. Sudut PQR sama dengan X tambah 2. X-nya sekarang dapat 54 derajat. Berarti ditambah 2, berarti berapa tuh? Sama dengan 56 derajat. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nilai X tambah Y adalah, nah yang ditanya nilai X tambah Y. Untuk dapetinnya berarti kita harus nyari nilai X dulu dan nilai Y-nya berapa ya. Nah, di soal ini, terserah kalian mau cari yang mana dulu, yang paling memungkinkan bagi kalian. Jadi di sini kan 8X sama 80. Kenapa kita pilih itu? Karena kamu lihat di sini 80 derajat nih yang diketahui nih. Yang paling berhubungan dengan 80 derajat itu yang mana? Yang 8X gitu ya. Hubungannya apa? Yang jelas ini di luar. Ya, ini luar. Ini dalam. Berarti pertama kita udah dapat nih. Hubungannya adalah luar, oke ya. Karena berada di sisi luar. Nah, sekarang pertanyaan luar sepihak atau luar berseberangan. Nah, karena dia ada di sisi yang berbeda, nih patokannya di garis biru, satu di sebelah kanan garis biru, dan satu lagi di sebelah kiri garis biru, maka termasuk luar berseberangan. Nah, ingat, berseberangan, baik dalam maupun luar, itu jumlah sudutnya sama. Jadi dapat dikatakan bahwa 8X itu sama dengan 80 derajat. Maka X sama dengan 80 dibagi 8. X sama dengan 10 derajat gitu ya. Dapat nilai X-nya. Oke, setelah itu
hubungannya dengan 5Y. Apa ya kira-kira hubungan dengan 5Y? Nah, kalau kita ambil hubungannya dengan 8X, oke, kita ganti warna dulu. Nah, misalnya nih 8X dengan 5Y. Nah, ini kan dalamnya ya. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, berarti sudah dapat di luar. Karena ini dalamnya kosong tuh. Dua-duanya berada di luar ya, di luar ini ya. Kemudian dia ada di pihak yang sama nggak? Ada di pihak yang sama. Kecuali yang satu di atas, yang satu di bawah. Berarti itu berseberangan. Karena ini sama-sama di bawah posisinya, berarti dia sepihak. Sepihak gimana? Apakah sama atau tidak? Sepihak itu total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau 8X ini ditambah 5Y itu sama dengan 180 derajat. Nah, 8X ini kan 80 derajat ya. Ditambah 5Y sama dengan 180 derajat. Jadi 5Y sama dengan 180 dikurang 80. 5Y sama dengan 100 derajat. Y sama dengan 100 dibagi 5. Jadinya 20 derajat. Nih, apakah ada selesai sampai sini? Belum. Karena yang ditanya adalah X tambah Y. Maka X tambah Y adalah 10 derajat ditambah 20 derajat. Jadi jawabannya adalah 30 derajat. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal terakhir ya untuk materi ini. Nah, di sini ditanya nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah X, Y, dan Z berturut-turut ya. Kita lihat dulu apakah bisa benar kita cek berturut-turut X di sini ya. Nah, di sini ada 60 derajat. Apakah ada hubungannya? Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah dalam. Ini adalah luar ya. Maka kalau mau tarik hubungannya, itu hubungannya adalah dalam. Nah, apakah sepihak atau berseberangan? Karena berada di pihak yang sama, sama-sama sebelah kiri garis biru ini, maka adalah dalam sepihak. Kalau dalam sepihak berarti sama dengan 180 derajat ya. 2X tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. 2X sama dengan 180 dikurang 60. 2X sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 derajat bagi 2. X sama dengan 60 derajat gitu ya. Berarti dapat nih nilai X-nya 60 derajat. Ya. Sampai di situ kita lihat lagi yang 4Y. Oke, kita ganti dulu. 4Y nih. Kita lihat ke atasnya ya. Ada yang sehadap nih. Ini sama-sama mengarah ke hadap yang sama. Oke. Nah, berarti kalau sehadap itu sudutnya sama. Langsung aja 4Y sama dengan 28 derajat. Gampang ya. Y sama dengan 28 dibagi 4. Jadi Y-nya sama dengan 7 derajat gitu, oke? Sudah dapat nih nilai X, sudah dapat nilai Y, sudah dapat. Sekarang tinggal nilai Z. Nah, cari nilai Z nih gimana sih? Cara cari nilai Z? Cara cari nilai Z berarti kita harus tahu yang semuanya dulu. Nah, ini kan kalau di sini 60 berarti di sini 60 juga ya. Oke, 60 juga ya. Kan sehadap tuh, 60. Nah, di sini 28. Ya udah tinggal kita kurang-kurangin aja.
Kita buat di sini bahwa Z itu kalau ditambahin 28, tambahin lagi 60, hasilnya karena satu segitiga 180 derajat, berarti hasilnya harusnya 180 derajat. Jadi Z sama dengan 180 dikurang 28 dikurang lagi 60. Z sama dengan 92 derajat. Nah, gampang ya. Jadi kalau ditanya nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah, ya jawabannya berarti 60 derajat, 7 derajat, dan 92 derajat gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai soal-soal garis dan sudut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.